Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Kembali lagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari yang baru, hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. Firman Tuhan yang mengiringi kita pada hari ini terambil dari kitab Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, kasih-Nya terus mengiringi jalan-jalan kehidupan kita. Maka dari itu, firman-Nya akan mengiringi setiap hari-hari kehidupan kita untuk menguatkan setiap kita. Maka dari itu, untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Nya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Pada saat ini di dalam keterbatasan kami memohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Kiranya kekuatan-Mu mengiringi jalan kehidupan kami, dan firman-Mu akan terus menguatkan kami di mana saja kami berada. Apapun yang kami lakukan, itu semua boleh berasal daripada-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham,
Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Ada damai di hati. Puji Tuhan, ketika hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tema yang mengiringi kita ialah Mesias yang menderita. Tema ini akan menggambarkan kepada kita bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan Sang Mesias telah dahulu menderita. Dan di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias harus menderita. Kekasih-kekasih Tuhan, penderitaan ini adalah nubuat daripada Allah. Ketika Mesias mengalami penderitaan, itu bagian dari penggenapan yang telah Allah firmankan dahulu. Ini bagian dari proses bagaimana jalan kehidupan dari Yesus Sang Mesias itu untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan dosanya, tetapi dosa kita manusia. Dan di dalam bacaan kita ada khotbah dari Rasul Petrus di pelataran di Serambi Salomo. Dan tema utama dari khotbah Rasul Petrus ini ialah Yesus Kristus yang mati di tangan manusia, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Ini bagian dari khotbah yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus mau menggambarkan bahwa Yesus itu mati di tangan manusia dalam kehinaan yang menebus kita. Bahkan ia tidak berdosa. Ia melakukan sesuatu hal yang itu seharusnya bukan jalan yang harus ditempuhnya, tetapi Allah memilih Sang Mesias untuk menderita. Kita sebagai manusia, siapa yang mau untuk mengalami penderitaan? Tidak ada seorang pun yang mau mengalami penderitaan. Tetapi Allah berjanji bahwa ketika Yesus Kristus mati di tangan manusia, ada kebangkitan yang akan dilakukan oleh Allah. Allah akan melakukan yang namanya kebangkitan. Dan kebangkitan itu telah dialami oleh Yesus Sang Mesias. Dalam penderitaannya, dalam kehinaannya, ada kemuliaan. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Minggu-minggu ini kita ada di dalam minggu-minggu sengsara. Kita belajar bahwa penderitaan itu proses untuk kita bisa mengalami kemuliaan Allah. Rasul Petrus mengingatkan dan mengajak semua orang pada saat itu untuk bagaimana kalau bisa bertobat. Agar apa? Agar mereka dapat menikmati janji Allah yang dahulu sudah dinyatakan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Karena janji Allah adalah janji ya dan amin.
Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika Allah berjanji, Allah benar-benar memperlihatkan bagaimana kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Kalau Allah begitu luar biasa, mari kita respon firman Allah ini. Karena apa, saudara-saudariku? Tanpa pertobatan, tanpa penerimaan Yesus di dalam kehidupan kita, Yesus yang adalah Mesias itu, kita tidak akan pernah menikmati janji Allah. Sama seperti orang-orang pada saat itu, ketika mereka tidak menerima Yesus, tidak ada janji Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagaimana nubuat yang dikatakan kepada mereka, mereka akan binasa. Ini bagian dari proses kehidupan. Sebelum kebangkitan, para murid sendiri pun tentu tidak dapat memahami nubuat tentang Mesias yang menderita. Tetapi setelah mereka mengerti, mereka ingin semua orang mendapat bagian dalam keselamatan oleh Sang Mesias. Luar biasa juga ketika kita belajar dari khotbah Petrus ini, bahwa keselamatan yang dari Mesias itu harus diperdengarkan kepada banyak orang, supaya banyak orang selamat di dalam Yesus. Dan jangan lagi hari ini kita bilang bahwa kita tidak tahu tentang keselamatan. Omong kosong. Jadi ketidaktahuan akan kebenaran Sang Mesias ini jangan lagi menjadi alasan bagi kita untuk supaya kita terus melakukan dosa. Tapi mari di minggu-minggu sengsara ini kita benar-benar menghayati kasih Allah di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Supaya apa? Supaya pintu rahmat bagi semua orang benar-benar dialami, dan juga semua orang mengakui keberdosaan, dan keberdosaan itu harus dilampaui. Karena apa? Karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita untuk melampaui keberdosaan kita. Maka dari itu, mari hari ini kita diajak oleh Allah untuk merenungi bagaimana kita bisa melampaui keberdosaan kita, karena Mesias telah menderita untuk kita. Ketidaktahuan kita tidak lagi menjadi alasan, sebab segala sesuatu sudah dinyatakan melalui firman Tuhan kepada kita. Mari kita pegang kebenaran dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sang Mesias yang adalah juru selamat kami sangat bersyukur karena Engkau kami selamat. Kami sangat bersyukur karena Engkau kami mendapat bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami terlepas dari keberdosaan kami. Walaupun kami berdosa, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami merasakan kasih Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami memohon berkat daripada-Mu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu terus mengiringi jalan kehidupan kami, dan kami terus merefleksikan Engkau, Sang Mesias,
yang terus menderita bagi kami, yang harus menderita bagi kami di dalam keberdosaan hidup kami. Teruslah bersama-sama dengan kami ya Bapa. Firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, kiranya firman ini terus menguatkan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita terus berefleksi tentang kebenaran firman Tuhan di mana saja kita berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.